Dua hati, dua jiwa. Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. 40 hari lagi, kata Yunus, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Itulah yang diserukannya kepada penduduk Niniwe berdasarkan perintah Tuhan kepadanya. Yunus 3 ayat 2 dan 4. Orang-orang Niniwe, saudara, menanggapi seruan itu dengan serius. Mereka percaya kepada Allah. Waya aminu belohim. Yunus 3 ayat 5. Karena percaya, mereka merasa sangat ngeri bila Niniwe ditunggang balikan. Di sisi lain, mereka melihat adanya titik terang pengharapan di balik seruan yang mengerikan itu. Bila mereka berbuat sesuatu dalam 40 hari itu, ada kemungkinan Niniwe tidak ditunggang balikan. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk menggugah belas kasihan Allah. Caranya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah dengan berpuasa dan berkabung selama 40 hari. Mereka juga berbalik. Syafu dari kata syuf dalam bahasa Ibrani. Syuf dari tingkah laku yang jahat, dari hara'ah. Allah yang melihat perbuatan itu kemudian membatalkan malapetaka atau hara'ah yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Yunus 3 ayat 10. Niniwe, kota yang besar itu atau Ha'ir Hagedola, tidak jadi ditunggang balikan. Para penduduknya yang lebih dari 120.000 orang itu luput dari kebinasaan. Kita pun mendengar kata-kata yang mengharukan dari narator, maka menyesallah Allah. Menyesallah, maka menyesallah. Wayinakhem dari kata nakham. Cepat atau lambat, saudara, kejahatan atau hara akan mendatangkan malapetaka atau hara'ah dari Tuhan. Kejahatan orang Niniwe sudah kelewat batas, ibarat telah menampar wajah Tuhan. Kejahatan mereka telah naik kepadaku. Alta ra'atam levanai. Yunus 1 ayat 2. Begitu firman Tuhan. Murka Tuhan menyala-nyala. Ia siap menunggang balikan Niniwe dan membinasakan seluruh penduduknya. Tetapi manakala orang Niniwe berbalik, syuf atau bertobat dari kejahatan, Tuhan menyesal. Tuhan nakham. Harapan orang Niniwe bahwa kiranya Allah akan berbalik atau syuf dan menyesal, nakham, serta berpaling, syuf, dari murkanya yang menyala-nyala terkabul. Demikianlah saudara narator bertutur tentang Allah yang menanggapi umat manusia. Suatu kaum yang sudah begitu terbiasa dengan kejahatan, sehingga muncul istilah tingkah laku yang jahat atau jalan hidup yang jahat. Ditanggapi Allah dengan murka yang menyala-nyala dan peringatan yang keras. Tapi ketika kaum itu menanggapi peringatan tersebut dengan merendahkan diri dan bertobat, surutlah murka Allah. Dibarengi dengan peringatan keras, murka besar Allah ternyata bukan harga mati. Bersama dengan peringatan keras itu, dibukalah pintu pertobatan.
Bila kaum yang sedang dimurkainya masuk melalui pintu pertobatan itu, surutlah murkanya dan padam pulalah api kebinasan yang menyala-nyala. Kaum tersebut beroleh keselamatan. Ironisnya saudara, kenyataan itu sangat mengesalkan hati Yunus. Yunus 4 ayat 1. Padahal dialah yang telah menyampaikan seruan yang berintikan murka, peringatan dan pintu pertobatan itu. Ia terbakar, kata kara, dia terbakar oleh kemarahan yang besar, ra'a gedolah, kemarahan yang besar. Kemunculan lagi kata ra'a yang kita terjemahkan dengan kemarahan, menggarisbawahi ironi ini. Orang Niniwe telah bertobat dari darkam hara'ah, tingkah laku atau jalan hidup mereka yang jahat. Sehingga Tuhan Allah tidak jadi mendatangkan hara'ah atau malapetaka kepada mereka. Tetapi Yunus malah terbakar oleh ra'a gedolah atau kemarahan yang besar. Saudara, kemarahan itu disampaikan Yunus dalam doa kepada Tuhan. Ia jujur kepada Allah. Pertama, ia mengemukakan apa yang terpendam di hatinya selama ini. Yunus mengenal Tuhan sebagai Allah yang pengasih dan penyayang, atau Allah yang beranugerah dan berbelas kasihan. El-Hanun Warahum, Allah yang panjang sabar atau lambat marah. Erek Apayim, Allah yang berlimpah kasih setia. Waraf Chesed, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, atau yang menyesal atas malapetaka itu. Waniham ala hara'ah, Yunus 4 ayat 2. Saudara, Yunus tahu bahwa kebenaran tentang karakter Allah ini bukan hanya berlaku bagi orang Ibrani seperti dirinya, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain, termasuk orang Niniwe yang kejahatannya sudah begitu keterlaluan. Manakala Tuhan mengutusnya pergi ke Niniwe untuk menyampaikan seruan kepada penduduk kota itu, Yunus bukan saja merasa tidak berminat dan enggan, tetapi berketetapan hati untuk tidak melaksanakan perintah itu sama sekali. Sebab ia berpikir bahwa paling-paling endingnya sama. Bila orang Niniwe yang sudah sangat jahat itu bertobat, maka Tuhan tidak jadi membinasakan mereka. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, ujar Yunus. Ia tidak senang kaum yang sudah sangat terbiasa dengan kejahatan itu luput dari kebinasaan hanya karena mereka bertobat. Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sambung Yunus dengan getir. Dengan sadar ia mokong karena tidak setuju dengan Tuhan, saudara. Yunus secara tersirat mengutarakan kepada Tuhan bahwa prediksinya terbukti benar dan bahwa ia merasa sama sekali tidak senang. Yunus menjadi sangat marah karena Niniwe batal dibinasakan. Saking marahnya, ia merasa lebih baik mati daripada hidup. Lebih baik aku mati daripada aku hidup, atau adalah baik aku mati daripada hidup. Tof moti mahayai. Adalah baik aku mati, tof moti, daripada hidup mahayai. Yunus 4 ayat 3b. Mungkin dia berpikir bahwa dalam kematian lenyap sudah segala ingatan, termasuk ingatan yang sangat menjengkelkan tentang luputnya orang Niniwe dari kebinasaan. Bukankah Sheol atau dunia orang mati adalah Eretz Nesyiyah, negeri pelupaan? Lihat Mazmur 88 ayat 12. Bila semasa hidup tiap kali mengingat pengampunan Tuhan kepada orang Niniwe akan menyulut kemarahan besar dalam dirinya, bukankah lebih baik mati saja? Oh, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Atau jadi sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku daripadaku. Wa'ata Adonai Chagna
et nafsi mimeni. Jadi sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku daripadaku. Pinta Yunus dalam Yunus 4 ayat 3. Tidak berpanjang kata, saudara. Tuhan menanggapi kemarahan Yunus. Tuhan hanya berfirman kepadanya, layakkah engkau marah? Hahetef harak lak. Yunus 4 ayat 4b. Singkat tapi dalam. Sayangnya Yunus kelihatan tidak peduli. Ia keluar dari kota itu. Wa yatsayona min hair ayat 5. Tapi aneh, ia tidak pergi jauh-jauh. Ia tinggal di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan sebuah pondok. Rasa penasaran menjalari dirinya. Duduk di bawah naungan pondok itu. Ia menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Atau melihat apa yang akhirnya akan terjadi pada kota itu. At-Asher yir'e mayine ba'ir. Ayat 5c. Kentara sekali, saudara. Ia masih mengharapkan bahwa sesuatu yang lain terjadi terhadap kota Niniwe. Mungkin ia mengharapkan bahwa pertobatan orang Niniwe itu tidak tulus, sekedar untuk meluputkan diri dari murka Tuhan. Mungkin Tuhan akan berubah pikiran lalu membinasakan Niniwe. Sakitkah Yunus? Saudara, Yunus sedang mengalami konflik batin yang serius. Jelas ia mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah. Ia tahu bahwa Tuhan atau Yahweh adalah Allah yang beranugerah dan berbelas kasihan, yang lambat marah, berlimpah kasih setia, serta menyesal atas malapetaka yang telah dirancangkannya. Yunus 4 ayat 2. Jelas Yunus memiliki teologi yang benar. Tapi ia begitu membenci orang Niniwe. Baginya mereka sudah sangat keterlaluan dan tidak layak menjadi sasaran kebaikan Tuhan. Yunus tidak saja membenci dosa, tapi juga membenci para pendosa. Paradoks, rasa hormat Yunus kepada Tuhan telah membuatnya tidak rela untuk melihat kaum yang sudah sangat terbiasa berbuat jahat itu tidak dihukum berat hanya lantaran mereka telah bertobat. Saudara, tersirat namun jelas, Yunus memiliki dua gambaran tentang Allah. Dalam benaknya ada teologi lain di samping teologi yang benar. Teologi tersebut merupakan proyeksi kebenciannya kepada para pendosa atau kaum yang keterlaluan kejahatannya. Menurut teologi tersebut, Allah pasti dan harus membinasakan para pendosa atau kaum yang sudah sangat terbiasa berbuat jahat dan kekerasan. Allah tidak memiliki pengampunan untuk mereka. Ia hanya memiliki murka yang menyala-nyala yang akan membinasakan mereka. Yunus, saudara, menginginkan sosok Allah yang menghabisi para pendosa. Sekarang kedua macam teologi itu berkonflik hebat dalam diri Yunus. Itulah sebabnya Yunus kelihatan sakit, saudara. Tuhan maklum manakala Yunus tidak menggubris pertanyaan retoriknya. Layakkah engkau marah? Tuhan tidak murka kepada hambanya yang mokong namun jujur itu. Tetapi Tuhan melihat Yunus sakit. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Allah menentukan wayaman, dan ia menentukan atau atas penentuan. Yunus 4 ayat 6, atas penentuan dan atas penentuan Tuhan. Sebatang pohon jarak atau kikainon tumbuh melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Apa tujuan Allah? Untuk melepaskannya dari kemarahannya. Lehatsilu meroato, atau sebagaimana kita baca dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus bersuka cita, wayisma dalam bahasa Ibrani, bersuka cita, dan ia bersuka cita. Mengapa? Karena pohon jarak itu sukacita yang besar, simchah gedola, imbuh narator kita.
Kemarahan yang besar, ra'a gedola, digantikan dengan sukacita yang besar, simcha gedola, gegara naungan pohon jarak. Saudara, tetapi Tuhan bermaksud mengajar Yunus tentang sesuatu yang sangat mendasar. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Allah menentukan, atau dalam terjemahan baru Alkitab kita, dan atas penentuan Allah, Yunus 4 ayat 7, dan atas penentuan Allah seekor ulat memukul, watak atau menggerek pohon jarak itu. Pohon itu pun layu, saudara. Tuhan tidak berhenti di situ. Segera sesudah matahari terbit, Allah menentukan, atau atas penentuan Allah, Yunus 4 ayat 8, angin timur yang panas terik bertiup. Akibatnya sinar matahari memukul, watak dalam bahasa Ibrani. Dalam terjemahan baru kita, menyakiti. Angin sinar matahari itu memukul atau menyakiti kepala Yunus. Kepanasan luar biasa, maka rebahlah ia lesu. Wajid alaf, Yunus rebah lesu. Saudara, Yunus kembali tersulut atau terbakar amarah, hara. Kita lihat dalam bahasa Ibrani, hara. Dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, marah. Lihat pasal 4 ayat 9. Kali ini amarahnya tersulut karena ia merasa kasihan, merasa kasihan kepada pohon yang telah berjasa melindunginya dari terik matahari itu. Terbakar oleh kemarahan dan menjadi lunglai karena sengatan sinar matahari. Yunus menjadi sangat tertekan. Dan dia minta supaya nyawanya dicabut atau dibunuh saja. Wayish al et nafso lamut. Wayish al et nafso lamut. Ia minta supaya nyawanya dicabut atau dibunuh saja. Atau dalam terjemahan baru kita, dan berharap supaya mati. Ia berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Lagi-lagi tof moti bakhayai, lebih baik aku mati daripada hidup. Ini kali yang kedua yang mengatakannya, saudara. Mirip dengan tanggapan atas pernyataan pertama, Allah berfirman kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Beda dengan sebelumnya, kali ini Yunus menjawab, selayaknya lah aku tersulut, terbakar amarah sampai mati. Hetew harali atmawet. Selayaknya aku terbakar amarah sampai mati. Begitu jawabnya. Kedengarannya getir, saudara, tapi itu jawaban yang jujur. Dalam sikapnya yang mokong, Yunus seorang yang jujur kepada Allah dan kepada diri sendiri. Allah tidak lantas menjadi marah. Allah tidak lantas ikut-ikutan tersulut karena perkataan Yunus. Sang Maha Bijak justru menjadikan jawaban getir Yunus itu sebagai pijakan untuk membuka pikiran Yunus. Engkau merasa kasihan, hasta, ya, dengan kata dasar khus. Ya, terjemahan baru berbunyi, engkau sayang kepada pohon jarak itu, engkau merasa kasihan kepada pohon jarak itu. Firman-Nya, yang untuknya engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Mendengar perkataan itu, saudara, boleh jadi Yunus tercenung. Di dalam hatinya mungkin ia mengaku bahwa ia memang merasa kasihan kepada pohon jarak itu dan membenarkan kenyataan bahwa ia tidak pernah berjerih payah untuk pohon tersebut, apalagi menumbuhkannya. Tapi mungkin ia masih meraba arah pembicaraan Tuhan. Apa maksud Tuhan dengan mengatakan hal itu? Tidakkah aku akan merasa kasihan? Akhus, ya. Berkata dasar khus, terjemahan baru Lembaga Alkitab, akan sayang. Tidakkah aku akan merasa kasihan? Tidakkah aku akan merasa sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, sambung Tuhan, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang,
yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, Niniwe disebut kota yang besar itu Hair Hagedola, bukan semata karena luasnya, sehingga dibutuhkan 3 hari untuk mengelilinginya. Yunus 3 ayat 3. Niniwe dihuni oleh sangat banyak manusia, sangat banyak Adam, 120.000 orang, dan hewan, bahema, ternak, yakni lembu, sapi, dan kambing domba. Lihatlah Yunus 3 ayat 7 dan 8, lihatlah Yunus 4 ayat 11. Memprihatinkan sekali, sekian banyak orang tidak tahu perbedaan antara tangan kanan dan tangan kirinya. Loyada Benyamino Lismolo. Tidak tahu perbedaan antara tangan kanannya dan tangan kirinya. Ayat 11b pasal 4. Mereka sudah begitu lama hidup dalam tingkah laku atau jalan hidup yang jahat atau hadere karaa. Mereka sudah begitu terbiasa dengan kekerasan yang ada dalam tangan-tangan mereka. Ya Hamas Asher Bekapehem. Yunus 3:8. Memang kejahatan mereka sudah keterlaluan, saudara. Tuhan murka. Tapi bukankah mereka, demikian juga lembu, sapi, dan kambing domba yang ada pada mereka adalah ciptaannya dan merupakan sasaran pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan yang merasa kasihan kepada mereka, berkenan akan pertobatan orang Niniwe, alih-alih pada kebinasaan seluruh penghuni kota Niniwe. Allah berkenan akan keselamatan mereka semua, baik manusia maupun hewan. Sangat menarik tentunya, Tuhan tidak saja memperhatikan manusia tapi juga hewan atau ternak di sini. Saudara, kita tidak tahu apa tanggapan Nuh, bagaimana responnya pada pengajaran Tuhan. Apakah pada akhirnya ia mengalami perubahan cara pandang dan sikap hati, sehingga menjadi serupa dengan cara pandang dan sikap hati Tuhan kepada para pendosa? Kita tidak tahu. Apakah Yunus justru berkeras, bersikeras, berkepala batu, terus membenci para pendosa? Kita juga tidak tahu. Akhir kisah dibiarkan terbuka, meski point of view, titik pandang narator jelas. Ia mempersilahkan kita untuk mengambil sikap dengan menempatkan diri kita pada posisi Yunus. Saudara, 2 hati, 2 jiwa. Ada hati dan jiwa Allah, ada hati dan jiwa Yunus. Hati dan jiwa Allah kendati murka kepada pendosa, tetap membuka pintu rahmat. Hati dan jiwa Yunus karena murka kepada pendosa, menutup pintu rahmat. Kendati dan karena hati dan jiwa Allah kendati murka kepada pendosa, tetap membuka pintu rahmat. Bila pendosa menyambutnya dengan pertobatan, terjadi pengampunan dan bukan kebinasaan. Tapi hati dan jiwa Yunus karena murka kepada pendosa, ia menutup pintu rahmat. Tiada rahmat bagi pendosa. Dengan hati dan jiwa Allah, pertanyaannya, manakah hati dan jiwa kita? Moga kita sejalan dengan hati dan jiwa Allah. Moga hati dan jiwa kita sejalan dengan hati dan jiwa Allah, saudara. Tapi bagaimana bila hati dan jiwa kita justru sejalan dengan Yunus? Oh, semoga kita menanggapi pelajaran yang diberikan Allah dengan sikap yang positif. Mari menyambut panggilan Allah untuk melihat sesama, betapapun berdosanya. Sesama adalah sasaran kasih sayang dan belas kasihan Allah. Mari menyambut panggilan Allah untuk mengasihi sesama, betapapun berbeda, sebagaimana Allah mengasihi mereka. Allah adalah kasih, dan Ia ingin kita bukan hanya menikmati kasih-Nya, Ia ingin kita ambil bagian dalam kasih-Nya dan menyatakan kasih-Nya itu kepada sesama kita. Terpujilah Allah. Amin.